Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penggunaan do dan does khususnya sebagai auxiliary dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya kita sering menemukan do dengan does ini pada simple present, khususnya yang verbal ya. Kemarin saya sudah menjelaskan apa itu verbal, apa itu nominal. Silakan tonton video yang sebelumnya. Nah, di sini do atau does hanya digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif, khususnya dalam simple present yang verbal ketika fungsi utamanya berupa kata kerja bantu. Ya, karena kita akan membahas yang kata kerja bantu. Dan yang perlu diingat adalah ini ya. Nih, perlu diingat. Hafalin. Ingat dia suka S ya. Ingat dia suka S. Sekarang perhatikan nih. I, you, they, we menggunakan do. Kalau she, he, it menggunakan does. Makanya dia suka S. Bagaimana kok bisa menggunakan does sedangkan yang di atas do? Oke. Dalam simple present ada yang namanya aturan dalam penambahan es. Khususnya seperti ini. Ketika kata kerjanya berakhiran sh, ch, terus ss, x, terus o juga ya. Nah, o. Termasuk yang berakhiran o di sini awalnya do. Karena dalam simple present aturannya harus ditambah s atau es dalam kata kerjanya. Nah, maka ketemu alasannya kenapa jadi does di sini. Contoh, kata kerja yang berakhiran sh berarti wash. Seperti ini ya, wash. Jadinya apa? Ya tinggal tambah es di sininya. Teach ya, teach. Jadinya apa? Ya tambah es. Kalau yang ss apa? Miss ya, miss. Jadinya Kalau yang x berarti fix. Jadinya betul. Nah, kalau yang o contohnya adalah do. Sehingga nanti menjadi does. Nah, terjawab kan kenapa menjadi does? Oke. Ini hanya berlaku dalam simple present. Jadi ingat, simple present. Contohnya ya. Dalam kalimat negatifnya ya. Contohnya seperti ini. I don't go to Bali. Nah, seperti ini contohnya. I don't go to Bali. Kalau she berarti ya sama. Karena she menggunakan does jadinya she doesn't. Nah, seperti ini. She doesn't go to Bali. Seperti ini. Coba yang ini dibikin pertanyaan. Jadi tetap menggunakan does nanti ya. Oke, yang pertanyaan positif. Does she go to Bali? Nah, jadi diawali oleh does-nya. Does she go to Bali? Does she go to Bali? Kalau dalam pertanyaan negatifnya bisa seperti ini. Doesn't she go to Bali? Tahu. Does-nya dulu baru subjek. Does she not go to Bali? Nah, seperti ini ya. Oke. Baca lagi dari yang pertama. I don't go to Bali. She doesn't go to Bali. Does she go to Bali? Doesn't she go to Bali? Does she not go to Bali? Nah, seperti itu. Nah, itu untuk do dengan does. Contoh lagi. Subjeknya ya.
Saya menggunakan he di sini. Ya, he. Oke, menggunakan he. Tunggu dulu, saya mengambil penghapus. Subjeknya menggunakan he. Nah, nanti akan tahu kapan menggunakan does dan kapan menggunakan do. Dilihat dari kata kerjanya. Karena dalam simple present kata kerjanya tambah s atau is, nah pasti di sini tambah s atau is. Contoh, he visits me. He visits me every day. Nah, ini kalimatnya positif. Ternyata dalam kalimat positifnya di sini ada tambahan s. Oh, berarti ketebak. Kalau dalam kalimat positif ditambah s, maka dalam kalimat negatif dan kalimat pertanyaannya juga ditambah es, ya, menggunakan yang does. Sehingga nanti negatifnya, nah negatif ya, he. Nah, menggunakan does dulu baru not ya. He doesn't visit me. Nah, he doesn't visit me every day. Oke. Kalau dibikin pertanyaan bagaimana? Nah, does-nya ini ditaruh depan. Does she visit me every day? Every day. Nah, saya akan hapus yang bawahnya. Kalau sudah paham yang ini ya, perhatikan baik-baik. Kalau nggak paham bisa nanti nanya di komentar ya. Boleh nanya nanti. He visits me. Di sini kata kerjanya tambah dengan s. Oh, berarti juga kalimat negatif dan pertanyaannya pasti menggunakan does. Pasti, udah pasti ya. Nah, seperti ini. Contoh, saya menggunakan subjeknya adalah they, you study English. Nah, di sini you study English. Apakah ada s di sini? Tidak ada s. Betul, s atau es ya. Nah, tidak ada. Berarti dalam kalimat negatifnya pasti menggunakan do. Sehingga jadinya you don't study English ya, English. Dalam pertanyaannya sama seperti ini, taruh di depan punya aksolnya, baru tulis lagi. Do you study English? Nah, do you study English? Oke. Nanti akan saya bahas lebih detail lagi di materi yes no question dan we have question ya tentang ini. Yang penting kalian sudah paham kapan menggunakan does, kapan menggunakan do. Ya, kapan menggunakan does, kapan menggunakan do. Perhatikan lagi di sini. Visit yang awalnya ditambah dengan s, ya, yang awalnya ditambah dengan s, ternyata di sini tidak ditambah s lagi. Kenapa? Karena sudah dibantu. Nah, makanya disebut dengan kata kerja bantu. Ini juga sama, does she visit. Nah, kesimpulannya berarti tambahan, oke, tambahan s atau es hanya berlaku pada kalimat positif saja. Kalimat positif saja. Oke ya.
Ini catatan penting kalian catat. Tambahan S atau ES hanya berlaku pada kalimat positif saja. Artinya kalau kata kerjanya ada tambahan S atau ES, maka dipastikan akselerinya nanti menggunakan das. Tapi kalau di situ nggak ada tambahan S dalam kata kerjanya, jangan gunakan das. Nah, itu aja untuk mempermudah penggunaan to dan das sebagai auxiliary, khususnya di simple present yang verbal. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa juga dukung terus channel saya ini supaya terus berkembang, supaya terus terkenal di Indonesia ini, dan banyak orang yang mulai menyukai bahasa Inggris karena dengan metode yang mudah ya, dengan metode yang mudah. Dan banyak juga anak bangsa yang mulai menyukai bahasa Inggris ya. Cara support channel saya yaitu dengan cara like, comment, terus subscribe, dan jangan lupa tekan tombol ininya itu, tanda lonceng itu, supaya nanti setiap ada video dari saya kalian mendapatkan notifikasi. Boleh share ke teman-temannya, share ke siswa-siswanya, boleh. Ajarkan kembali ke siswa-siswanya, boleh, ke adik-adiknya, boleh ya. Pokoknya yang ada di video ini di channel saya kalian bisa tiru, amati, tiru, modifikasi. Itu aja untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat and see you.